Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ke kuliah struktur rangka baja kita. Nah, pada kesempatan kali ini kita membahas tentang analisis pembebanan pada struktur rangka baja, gitu ya. Jadi intinya setelah kemarin kita belajar tentang apa itu batang tekan, batang tarik, batang lentur, sambungan baut dan sebagainya. Sekarang kita masuk ke aplikasinya. Jadi aplikasinya adalah pada sistem struktur rangka baja. Tanpa lama-lama lagi, berikut ini adalah penjelasannya. Nah, ini pada struktur rangka baja kita fokuskan pada struktur rangka atap gitu ya. Jadi kalau struktur rangka baja jembatan itu nanti mungkin kalian dapatkan ketika kalian ambil mata kuliah struktur jembatan. Nah, pada struktur rangka atap ini peraturan yang kita gunakan untuk analisa pembebanannya ada dua, yaitu peraturan SKBI tahun 87 dan peraturan SNI 1727 tahun 2013 gitu ya. SKB tahun 87 nanti digunakan untuk mengevaluasi berat mati dari struktur atap seperti berat gentengnya, berat usuknya, berat rengnya, berat plafonnya, berat rangka plafon dan lain sebagainya. Sedangkan kalau SNI 1727 tahun 2013 itu kita gunakan untuk menghitung beban hidup atap, menghitung gaya beban angin dan kombinasi pembebanan. Nanti kita menggunakan SNI yang terbaru. Contohnya seperti ini ya. Jadi pada SKB tahun 87 itu sudah disediakan berbagai macam elemen-elemen bangunan yang sudah disediakan nilai rujukannya kira-kira berapa beratnya. Contoh, pada langit-langit dan dinding termasuk dengan rusuk-rusuknya tanpa penggantung langit-langit gitu ya. Artinya ini adalah struktur plafon yang termasuk dengan rangka plafonnya tapi belum termasuk dengan penggantung plafonnya. Nah, kap plafon itu terbuat dari semen asbes dengan ketebalan maksimum 4 mili, maka SKBI tahun 87 ini memberikan nilai rujukan 11 kg per meter persegi beratnya. Gitu. Nah, kalau ditambah dengan penggantungnya adalah kalau ini diasumsikan dari penggantung rangka kayu gitu ya. Itu 7 kg per meter persegi. Gitu. Memang tentu saja ini kalau dibandingkan dengan kondisi sekarang mungkin tidak begitu pas, tapi masih bisa kita gunakan untuk nilai rujukan gitu. Karena kalau sekarang kita kan tidak pernah lagi melihat ada rangka plafon dari kayu ya. Jadi rangka plafon itu biasanya kita lihat dari baja ringan atau baja hollow yang ringan. Kemudian plafonnya terbuat dari gipsum sekarang dengan ketebalan mungkin sampai 9 mili. Nah, tapi kan nilai 7 ditambah 11 kg itu ya masih bisa lah, masih cukup mewakili nilai beban mati yang ada pada struktur rangka atap. Selanjutnya, untuk penutup atap genteng yang termasuk dengan berat reng dan usuknya, jadi genteng ini sudah termasuk dengan kayu-kayu tempat dia mencantolkan ya, itu asumsinya ada 50 kg per meter persegi. Sedangkan untuk menutup atap seng baja gelombang tanpa usuk, jadi kalau seng baja gelombang itu langsung dipasang di goding karena seng itu nggak butuh cantolan gitu ya, jadi tidak perlu usuk. Itu beratnya 10 kg per meter persegi. Nah, kalau terbuat dari modelnya sirap kayu gitu dengan termasuk reng dan usuknya itu 40 kg per meter persegi gitu. Kalau atap terbuat dari semen asbes gelombang dengan tebal 5 mm, maka dia 11 kg per meter persegi. Nah, selain beban mati, ada juga beban hidup, jadi beban akibat penggunaan. Nah, kalau rangka atap itu diniatkan sebagai kanopi atau rangka atap itu diniatkan sebagai bidang datar yang bisa dijadikan tempat untuk aktivitas di atas rangka atap itu, maka harus diasumsikan ada beban hidup sebesar 100 kg per meter persegi bidang datar. Nah, nilai ini baik dari SNI tahun 2013 maupun SKBI tahun 87 itu kurang lebih sama ya, karena kalau dalam tahun 2013 nilainya 0,96 kN per meter persegi ya, itu plus minusnya 100 kg itu sama. Nah, pada SKBI tahun 87 ada beban hidup berupa beban air hujan. Jadi air hujan yang jatuh ke atap itu, kalau atapnya cukup datar maka dia memberikan berat air di atas atap. Nah, besarnya adalah 40 min 0,8 dikali alfa. Alfa ini adalah sudut kemiringan atap dalam derajat. Nah, yang unik adalah kalau dibayangkan air hujan itu kan
jatuh di atas genting gitu ya. Tapi dalam peraturan SKB tahun 87 itu perhitungannya bukan berdasarkan perhitungan luas genteng bidang miring, tapi bidang datar. Jadi bidang datar dari atapnya. Ini penting karena nanti jangan sampai menghitungnya tuh berdasarkan luas penutup atap yang bidang miringnya gitu. Namun ada syarat batasnya, nilai 40 min 0,8 kali alfa ini tidak perlu melebihi dari 20 kg per meter persegi gitu. Nah, beban hidup atap yang lainnya berasal dari beban pekerja. Jadi harusnya yang namanya rangka atap itu adalah rangka yang sudah disiapkan untuk jika Anda pekerja itu manjat di rangka tersebut gitu ya, tanpa perlu diberi support tambahan di rangkanya. Jadi kalau ada pekerja lagi masang gording, lagi masang usuk, masang reng, masang penutup atapnya, itu sebenarnya tidak perlu rangka atap itu disanggah. Jadi harusnya memang sudah kuat menahan beban pekerja. Nah, tahun 87 itu beban pekerja diasumsikan 100 kg. Nah, ini meningkat di tahun 2013 ditetapkan sebesar 1,33 kN atau sekitar 140 kg. Gitu. Jadi berupa beban terpusat karena itu mewakili berat badan seorang yang manjat ke atas dengan berikut peralatan yang dibawanya. Itulah kenapa bentuknya beban terpusat, bukan beban terbagi merata. Kemudian untuk beban lateral yang pada atap itu adalah beban angin. Beban angin ini nanti pada akhirnya yang kita gunakan adalah beban angin SNI tahun 2013. Cuman di sini saya kenalkan ke kalian tentang logika dasarnya dari SKB tahun 87. Nah, pada SKB tahun 87 beban angin itu disederhanakan dengan cara tekanan tiup angin itu langsung ditetapkan sebesar 25 kg atau 40 kg tergantung jarak bangunan dari tepi pantai. Kalau bangunannya jauh dari pantai maka 25 kg per meter persegi. Kalau bangunannya dekat dari pantai maka 40 kg per meter persegi. Nah, angka 25 dan 40 ini itu kemudian didistribusikan baik di dinding bangunan, atap bangunan, dan dinding di balik arah angin gitu ya. Jadi kalau ada arah angin lihat dari bergerak dari arah kiri ke kanan ini, maka 0,9 nya itu ditahan oleh dinding. Kemudian 0,02 dikali alfa dikurang 0,4 nya itu menjadi beban tekanan angin tekan pada atap, dan minus 0,4 nya itu menjadi tekanan angin hisap pada atap gitu. Ini ketentuan jika sudut atapnya kurang dari 65 derajat. Kalau lebih dari 65 derajat maka yang ini ketentuannya. Sebagai contoh coba kita asumsikan contoh sebuah atap dengan kepiringan 23 derajat, kemudian tekanan anginnya diambil 25 kg per meter persegi. Maka pada atap ini sisi tekannya itu adalah 25 dikali 0,02 dikali 23 derajat dikurang 0,4, besarnya cuma 1,5 kg per meter persegi. Itulah gaya tekan angin pada atap. Sedangkan gaya hisapnya itu sebesar 10 kg per meter persegi. Terlihat cukup jauh. Tekanan angin tekan itu sangat jauh lebih kecil daripada tekanan angin hisap. Jadi memang beban angin hisap itu lebih kritis pada struktur atap daripada beban angin tekan. Nah, ini logika dasar ini itu sama nanti ada lagi di SNI tahun 2013, yaitu tekanan anginnya dulu ditetapkan, kemudian didistribusikan dengan faktor distribusi tekanan angin seperti ini. Nah, bagaimana penjelasannya berikut ini adalah selengkapnya.